dan kaum muslimin dan muslimat jamaah fardu subuh di Masjid An-Nadhirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji sebagai wujud rasa syukur kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat iman, nikmat Islam, kesehatan dan kesempatan. Semoga kita dapat memanfaatkan segala apa yang Allah titipkan kepada kita di jalan ketaatan untuk semakin mendekatkan diri kepadanya. Selamat perangaikan salam kita hadiahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Harapan kita insyaallah kita tergolong pengikut baginda yang mendapatkan syafaat nantinya. Jamaah rahimakumullah, kembali kita berjumpa dalam kajian hadis. Masih kita akan membersamai hadis yang dihimpun oleh Imam Syarafuddin Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Bulughul Maram, dan kita masih pada bab at-targhib fi makarimil akhlaq, bab yang menghimpun hadis-hadis mendorong kita untuk berakhlak mulia. Hadis yang akan kita bahas hari ini an Abdullah ibni Salam radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhan nas afsus salam wasilul arham wa at'imut ta'am wa sallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bi salam. Akhrajahu Tirmizi wa sahhahahu. Dari sahabat Abdullah bin Salam, Rasulullah Muhammad SAW bersabda, wahai manusia, sebarkanlah ucapan salam, jadilah silaturahim, berilah makanan pada orang lain, dan sholatlah engkau di malam hari ketika orang-orang tengah tertidur. Jika engkau lakukan itu, niscaya engkau akan masuk surga dengan penuh keselamatan. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Jamaah rahimakumullah, perawi hadis kita adalah Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam merupakan sahabat Rasulullah SAW yang berlatar belakang, beliau sebelumnya adalah seorang rabi Yahudi, seorang rabi yang tentunya jadi rujukan bagi orang-orang Yahudi yang ada di Madinah. Nama sebenar dari Abdullah bin Salam adalah Al-Husain bin Salam. Tatkala Husain bin Salam ini menghadap Rasulullah Muhammad SAW, kemudian beliau mengatakan, aku telah membaca pada kitab-kitab yang diturunkan kepada Bani Israel apa yang menjadi ciri Nabi terakhir, dan aku temukan semua ciri itu pada dirimu. Maka persaksikanlah, kata Husain bin Salam, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi walaupun kita melihat secara umum kebanyakan orang-orang Yahudi di Madinah di masa Rasulullah, mereka itu ingin memusuhi Nabi, mereka memerangi Nabi, bahkan ketiga kabilah besar Yahudi berkhianat kepada Rasulullah Muhammad SAW walaupun sudah menyepakati piagam Madinah. Namun ada beberapa di antara sosok Yahudi yang kemudian masuk Islam punya peran besar, termasuk Abdullah bin Salam, nama yang diberikan Rasulullah kepada Husain setelah dia
mengikrarkan dua kalimat syahadat. Nah, tentunya masuknya Islam tokoh-tokoh, apalagi mereka ini dikenal orang yang menguasai kitab suci yang diturunkan kepada umat-umat sebelum umat Rasulullah. Ini menjadi tambahan kekuatan luar biasa. Ya, karena Abdullah bin Salam begitu dia bersyahadat, dia katakan kepada Rasulullah, payah orang Yahudi. Kenapa? Ya, mereka itu kaum yang ngeyel, kaum yang bersikeras, berada di atas kebatilan, walaupun mereka tahu kau adalah seorang nabi yang benar. Ketika itu Rasulullah SAW berkata, kalau itu bantu aku, kata Nabi, untuk kita ajak sama-sama Bani Israel masuk Islam. Ketika itu Abdullah bin Salam bersembunyi di salah satu ruang di rumah Rasulullah Muhammad SAW, dan Nabi mengundang tokoh-tokoh Yahudi di Madinah untuk berjumpa dengan dia di rumahnya. Nabi bertanya, karena Nabi tahu orang-orang Yahudi belum tahu kabar berita masuk Islamnya Husain bin Salam. Nabi bertanya, bagaimana pandangan kalian tentang Husain bin Salam? Semuanya penuh dengan puja-puji disampaikan oleh orang Yahudi. Itu Husain bin Salam paling hebat, paling tinggi ilmu agamanya. Ayahnya pun seorang rabi yang begitu dalam ilmunya. Kemudian Nabi bertanya, kalau Husain bin Salam masuk Islam, kalian apa mau juga masuk Islam? Dijawab oleh orang-orang yang nggak mungkin dia masuk Islam. Ketinggian ilmunya pasti nggak mungkin dia akan masuk Islam. Seketika mereka menafikan potensi masuk Islamnya Abdullah Husain bin Salam. Abdullah bin Salam yang bersembunyi dalam kamar tadi keluar. Lantas beliau bersyahadat di depan orang-orang Yahudi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Persaksikanlah aku telah menjadi seorang muslim. Seketika, hanya beberapa menit yang lalu mereka memuji Husain bin Salam. Yang terjadi setelah beliau masuk Islam, kata-kata makian, cacian keluar dari mulut orang-orang Israel. Mereka katakan, kau orang yang paling tak punya otak. Ayahmu pun itu juga dulu. Dimaki. Kemudian Abdullah bin Salam berkata pada Rasulullah, tidakkah kau lihat wahai Rasul, kebenaran apa yang kusampaikan? Sesungguhnya orang-orang Bani Israel adalah kaum yang keras kepala. Nah, ini sekilas tentang perawi hadis ini. Tentunya ya, beliau tidak termasuk di antara yang banyak merawikan hadis, ya. Tapi tentunya kiprahnya dalam mendakwakan apa-apa yang disampaikan Rasulullah, khususnya kepada kalangan Yahudi yang diajaknya untuk masuk Islam, tidak dapat kita anggap kecil. Ya. Jemaah rahimahullah, hadis yang tadi saya bacakan, Nabi Muhammad SAW lewat hadis ini ingin gambarkan kepada kita di antara jalan-jalan penting yang dapat kita tempuh untuk sampai ke surganya Allah. Surganya Allah itu barang dagangan yang mahal. Ala inna sil'atallahi ghaliyah, ala inna sil'atallahi jannah. Ketahuilah, barang dagangan Allah itu mahal. Ketahuilah, barang dagangannya Allah itu adalah surga. Jadi surga itu tentunya memang kita masuk ke sana karena rahmat Allah. Tapi bukan berarti tanpa perjuangan, bukan berarti tanpa usaha, bukan berarti tanpa modal. Di antara begitu banyak jalan yang dapat kita tempuh sampai pada surganya Allah, 4 poin yang disebutkan tadi di hadis ini. Ya ayyuhan nas, ya, Rasulullah SAW mengawali wejangannya, seruannya dengan kata-kata ya ayyuhan nas,
wahai manusia, ini menunjukkan kepada kita sejak awal risalah Islam ini adalah risalah global. Padahal di zaman Nabi dulu belum terbayang orang tentang konsep globalisasi. Belum terbayang orang bagaimana satu agama, satu risalah berlaku untuk seluruh umat manusia. Karena agama Yahudi sendiri yang diyakini sebelumnya oleh Husain bin Salam, Abdullah bin Salam, ini hanya ditujukan kepada Bani Israel. Begitu juga risalah Isa hanya ditujukan kepada Bani Israel. Tapi ini salah satu hal yang menarik sekali. Di awal seruan Nabi Muhammad menyeru semua manusia, termasuk karena yang menyampaikan hadis ini adalah Abdullah bin Salam. Berarti beliau sampaikan juga ini kepada orang-orang Yahudi di Madinah. Wahai manusia, berarti masuk di situ kelompok mukminnya, kelompok kafirnya, kelompok munafiknya, masuk dalam keumuman kata An-Nas. Tapi tentunya walaupun kata An-Nas ini umum, tapi bisa kita katakan bahwasanya An-Nas di sini kata umum yang dimaksudkan khusus. Kata umum yang dimaksudkan khusus. Sebagaimana ada kata khusus yang dimaksudkan umum. Karena walaupun Nabi menyeru semua manusia, siapa yang akan memperhatikan seruan itu? Yang memperhatikannya hanyalah orang-orang yang meyakini adanya surga itu sendiri. Kalau orang tak pandai sama surga, mau Nabi katakan, wahai manusia, dia tak merasa terpanggil. Sama seperti Al-Quran itu diturunkan hudan linnas. Quran itu petunjuk bagi manusia. Tapi di banyak ayat yang lain Allah katakan hudan lil muttaqin. Katanya Quran untuk semua manusia, kok petunjuk bagi orang yang bertakwa saja? Iya, walaupun seruannya umum, tapi yang segera merespon seruan itu hanyalah kelompok khusus. Itulah kelompok orang-orang yang bertakwa. Sehingga kita katakan Quran itu adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Ya ayuhan nas, Rasulullah menyampaikan ada 4 poin di sini. 4 poin yang menjadi jalan bagi kita untuk masuk surga. Pertama apa? Afsus salam. Sebarkan salam. Makna sebarkan salam di sini, jamaah rahimahullah, ada makna dekat, ada makna jauh. Makna dekatnya apa? Tebarkan salam artinya setiap kali antara seseorang jumpa dengan saudaranya yang lain seakidah, hendaklah dia mengucapkan assalamualaikum. Itu makna dekat. Afsus salam. Jadi di antara yang dapat memuatkan persatuan di antara umat Islam adalah tatkala kita saling mengucap salam. Bahkan Nabi Muhammad SAW mengatakan, ala man arafta wa man lam ta'rif. Kepada siapa kita berikan salam? Kepada orang yang kau kenal, bahkan kepada orang yang tak kau kenal. Jadi jangan kita kira mengucapkan salam hanya untuk yang kenal saja. Ini bahkan kadang-kadang yang kenal pun tak disalam. Padahal agama menyuruh kita ucapkan salam kepada siapa yang kau kenal, bahkan kepada siapa yang kau tak kenal. Kenapa? Nah, dikatakan oleh Rasulullah dalam hadis yang lain, kalian tak akan masuk surga sampai kalian beriman, dan kalian tak akan beriman sampai kalian saling mencintai.
Maukah kalian aku tunjukkan, kata Rasul, satu amalan kalau kalian lakukan akan tumbuh rasa saling mencintai di antara kalian. Sahabat bertanya, apa itu Rasul? Sebarkan salam di antara kalian. Coba bayangkan betapa indahnya kehidupan bermasyarakat. Orang yang kita kenal kita sapa, kita awali dengan doa, memohonkan keselamatan kepada orang yang kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keselamatan atasmu, rahmat Allah untukmu, keberkahan Allah atasmu. Luar biasa. Dalam satu ucapan, bukan hanya sekedar untuk menyapa, tapi tergantung 3 doa. Kita minta keselamatan, kita minta rahmat Allah, kita minta keberkahan diberikan kepada orang yang kita sapa. Maka dari itu, doa yang baik ini jangan hanya dibatasi kepada orang yang kita kenal semata. Yang tak kita kenal pun ucapkan salam. Kenapa? Boleh jadi dengan mengucap salam itulah menjadi pembuka untuk saling kenalan. Ya. Ketika kita berpapasan atau berjumpa dengan orang yang kita kenal, kita anggap itu orang asing. Sebagaimana dia menganggap kita orang asing. Bahkan ketika kita masuk ke sebuah lingkungan yang banyak orangnya tak pernah kita kenal dan kita ketahui identitasnya, kita merasa asing di situ. Disinilah letak betapa luar biasanya fungsi salam. Assalamualaikum. Bagaimana ucapan ini bukan hanya menghilangkan merasa diri kita asing di tempat kita berada, tapi juga menjadi pembuka komunikasi yang baik di saat kita membangun komunikasi lewat mendoakan saudara kita. Jamaah Allah. Nah, dalam Islam tentunya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini adalah bagian dari peradaban Islam. Karena orang Arab sendiri pun sebelum Islam datang tak kenal Assalamualaikum. Jadi kalau dibilang, oh itu Assalamualaikum itu budaya Arab masuk, Abu Jahal tak pernah ucap Assalamualaikum. Yang digunakan oleh orang-orang Arab sebelum Islam, ya seperti ucapan kita selamat pagi, sabahul khair. Ya. Tapi Islam mengajarkan satu sapaan, satu salam yang di dalamnya tercakup doa, bahkan diatur dalam Al-Quran. Fa'idha huyitum bidahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Apabila engkau disapa dengan ucapan salam, maka balaslah sapaan dan ucapan salam itu dengan yang lebih baik atau minimal yang semisal. Kalau dia udah mengucapkan salam versi terbaik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, lengkap, maka jawablah dengan lengkap, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dia sekedar mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi, maka dua opsi, kita jawab dengan lengkap atau minimal sama seperti yang diucapkan. Begitu juga di saat cuma Assalamualaikum, kita pun jawab Waalaikumsalam, atau dua pilihan yang lebih baik, Waalaikumsalam warahmatullahi atau Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lihat, bukan hanya itu, dia rahimahullah, afsus salam, tebarkan salam dalam makna yang dekat ini ada aturan mainnya. Liyusallimas shaghir al-kabir wal maru al-qa'id, ya, wal maru al-qa'id wal qa'im al-jalis, ya. Hendaklah yang muda menyapa yang tua, yang sedikit menyapa yang banyak, yang duduk, yang berdiri dan lelah menyapa yang duduk. Jadi artinya sudah diatur mainnya.
Nah ini luar biasa bagaimana membiasakan dan membudayakan mengucap salam. Ini bukan hanya jalan menuju surga, tapi juga pembuka rasa saling mencintai di antara sesama umat Islam. Yang kedua, jamaah rahimahullah, ada makna jauh. Makna jauh dari afsus salam. Apa maknanya? Salam bukan hanya diartikan dengan mengucap salam, tapi salam artinya kedamaian. Salam juga berarti Islam. Afsus salam bisa artinya apa? Sebarkanlah Islam, yang diantara maknanya itu adalah kedamaian. Maknanya apa? Di mana seorang muslim berada, maka dia selalu membawa pesan-pesan perdamaian. Jadi ini yang membedakan. Karena seorang mukmin ketika dia berada di sebuah tempat, dia tak akan jadi tukang adu domba. Dia tak akan menjadi tukang fitnah. Dia tidak akan menjadi orang yang merusak keharmonisan yang sudah tercipta. Laisal mu'min bil ta'an walal la'an walal fahish walal badhi, kata Rasulullah. Seorang mukmin itu bukan orang yang suka menuduh, bukan orang yang suka memfitnah, bukan orang yang suka berkata kasar, bukan orang yang suka berkata kotor. Kenapa? Ini juga bertentangan dengan nilai-nilai perdamaian. Kalau udah kita mulai maki orang lain, ya orang lain pasti maki kita. Bahkan saya berani mengatakan tidak ada satupun kitab suci dari agama-agama yang ada di muka bumi ini yang menyebut dengan tegas dalam isi kitab suci tersebut sebagaimana yang disampaikan Al-Quran. La tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullah adwan bighairi ilm. Janganlah kau hina orang-orang yang menyembah Tuhan selain Allah. Kenapa? Walaupun kita tahu mereka itu orang sesat, orang salah, tapi kalau kita awali mereka dengan hinaan, mereka akan membalas dengan menghina balik Tuhan kita tanpa ilmu. Ini makna. Di mana ada kedamaian, disitulah Islam akan tersebar. Ya, jadi kalau dikatakan dituduh oleh kaum orientalis Islam itu disebarkan dengan pedang, justru fakta sejarah menunjukkan di mana ada penjajahan, di situ tersebar Kristen. Tak pernah Islam dimaksa orang. Tak pernah. Di mana ada damai? Sekarang kita lihat di Eropa ada perdamaian, di situ tak masuk Islam. Di Amerika berkembang Islam. Jadi afsus salam bukan sekedar jalan menuju surga. Kita biasakan dari yang mudah mengucap salam, tapi jadilah engkau seorang yang mengusung nilai-nilai perdamaian dimanapun kau berada. Jangan menjadi orang yang memprovokasi kerusuhan. Jangan jadi orang yang membuat pemicu kekacauan. Sampai Nabi Muhammad SAW pernah mengatakan dalam sebuah hadis, al-fitnatu naimatun la'anallah man aiqadhaha. Kekacauan dan kerusuhan sekarang sedang tertidur, kata Nabi. Allah melaknat siapa yang membangunkannya. Jadi artinya apa? Kalau ada sikap kita, perbuatan kita, ucapan kita justru memicu konflik, itu bukan diambil surga. Jadi bukan hanya dipahami, ya ucapkan salam, tapi dimanapun kau berada, pelihara, perhatikan ucapanmu, perbuatanmu, sikapmu, agar jangan memicu munculnya hal-hal yang dapat merusak persatuan. Yang kedua, wasilul arham. Sambunglah tali silaturahim. Jadi bukan hanya kita
disuruh untuk mengucap salam. Salam ini adalah pembuka bagi kuatnya tadi silaturahim. Bapak Ibu yang rahimakumullah, para ulama mengatakan seminimal-minimalnya silaturahim itu ada 4 hal. Kalau kita melihat, saya masih jaga silaturahim atau enggak? Tengok 4 hal. Kalau terpenuhi, berarti kau masih jaga silaturahim, walaupun pada kadar paling minimal. Tapi kalau yang 4 ini tak kita buat, berarti walaupun kita tidak menyatakan secara langsung aku putus silaturahim, sebenarnya kita sudah jatuh kepada memutuskan silaturahim. Yang pertama apa? Seminimal-minimalnya silaturahim, kalau jumpa sapa. Kalau jumpa sapa. Tapi kalau datang ke resepsi pesta, ada simpulan, sembunyi dulu lah, jangan nampak dia. Ini tanda apa betul silaturahim? Ya. Seminimal-minimalnya, walaupun mungkin kita batasi perbincangan dengan dia, tapi apalah salah, jumpa, assalamualaikum, salam, kita pergi. Itulah kadar minimal silaturahim. Tapi kalau punya apa tidak, akhirnya banyak orang putus silaturahim mengganti sapa dengan berengan. Masuk bereng-bereng, ya ini, ya justru menimbulkan kebencian dalam hati. Ya. Yang kedua, jamaah rahimakumullah, apa seminimal-minimalnya silaturahim? Perlakukan saudaramu sebagaimana kau ingin diperlakukan. Jangan kau aniaya, jangan kau sakiti. Itu seminimal-minimalnya silaturahim. Kalau kita tak mau difitnah, jangan fitnah. Kalau kita tak mau diejek, jangan ejek. Kalau kita tak mau dikucilkan, jangan juga kucilkan orang. Jadi seminimal-minimalnya silaturahim. Yang ketiga, apa itu? Seminimal-minimalnya silaturahim adalah ketika kita memberikan bantuan kepada orang yang kita kenal. Ya, kalau ada karib kerabat, tahu kita ada saudara kita, kerabat kita, famili kita yang dalam kondisi susah, ya minimal kita bantu. Itu tanda silaturahim masih tersambung. Tapi kalau kita anggap udah biarkan aja lah, bukan urusanku itu, aku udah gak peduli lagi sama dia, ini tandanya putus silaturahim. Yang terakhir, seminimal-minimalnya tetap kita doakan dan mohonkan ampunan untuknya. Walaupun udah lama tak cakap, tapi dalam doa masih kita niatkan, ya Allah, untuk kerabatku semua mudah-mudahan mereka sehat-sehat, masih kita doakan. Kalau ada kita anggap sifatnya yang buruk, kita doakan semua, ya Allah, ampunlah si fulan, berikan untuknya hidayah. Nah, inilah 4 kadar minimal. Jadi ketika Rasulullah SAW mengatakan wasilul arham, kalau jumpa sapa, jangan sakiti orang. Kalau dia susah, bantu, dan jangan lupakan dia dalam doa. Inilah batasan yang paling minimal yang mungkin dapat kita terapkan berkenaan dengan seruan Rasulullah wasilul arham. Inilah seruan kedua. Yang ketiga, wa at'imut ta'am. Bukan hanya tebarkan salam, bukan hanya menyambung tali silaturahim, tapi jalan menuju surga itu dilihat dari sejauh mana kita punya semangat untuk berbagi. Wa at'imut ta'am, berikan makan kepada orang yang membutuhkan. Berikan makan. Ya, bentuknya bagaimana? Ya kita buat syukuran di rumah, atau kita subsidi dapur orang, atau kita termasuk ya kebiasaan kita saat ini, mungkin program Jumat berkah, kasih makan orang.
mungkin ya kita membiayai rumah-rumah tahfiz, membutuhkan juga bahan makanan untuk konsumsinya. Itu juga, ini semua adalah pengejawantahan dari wa'ad imun ta'am. Nah, terkadang Bapak Ibu mungkin kita punya keterbatasan finansial untuk kasih makan orang, tapi seminimal-minimalnya memberikan makan. Apa itu? Kita ajak orang yang mampu kasih makan. Walaupun bukan kita yang kasih makan, tapi ketika kita bergerak bagian dari sistem mengajak orang yang mampu dan kaya untuk mau menyumbang hartanya memberikan makan, kita dapat pahala juga sih. Makanya di antara kelompok yang dianggap mendustakan agama, ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalika alladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Tahukah kau siapa orang yang mendustakan agama? Mereka lah orang yang suka menghati, berkata kasar pada anak yatim. Padahal anak yatim itu hatinya sangat sensitif. Dia membutuhkan sentuhan dan belas kasih sayang. Begitu juga orang yang mendustakan agama, orang yang tak mendorong untuk kasih makan orang miskin. Artinya bukan dia kasih makan, sekedar ikut menghalu-halukan ke orang lain, sekedar untuk memotivasi, mendorong orang kasih makan, dia pun tak mau. Nah, disinilah jamaah rahimahullah, bagaimana dalam setiap proyek-proyek kebaikan, proyek-proyek kemanusiaan, ada donatur yang menyumbang harta, tapi ada juga para relawan yang menyumbangkan waktunya, tenaganya, ya, untuk bergerak sana sini menjemput bantuan tadi. Nah, ini juga penting. Jadi wa'at'imut ta'am, kasih makan. Makanya kalau kita lihat filosofi Islam, kebutuhan paling mendasar manusia itu apa? Makan. Itu kebutuhan paling dasar. Makanya ditegaskan wa'at'imut ta'am. Kenapa? Enggak disebut waqsul uriyah, kasih pakaian untuk orang yang telanjang. Karena kebutuhan dasar manusia sebelum kebutuhan papan, sandal, pertama pangan, makan dulu. Ya. Makanya dikatakan oleh para ulama, orang yang perutnya lapar takkan ngerti nilai-nilai yang mulia dan agung. Kita ceramahi orang pun lagi lapar, tak fokus ya. Tapi tak ingat ya, baru bisa diajarkan mana kebenaran, mana kebaikan. Maka kita lihat hampir semua hukuman dalam bentuk kafarat terhadap dosa-dosa yang dibuat manusia kepada Allah itu bukan hanya bentuknya memerdekakan budak atau puasa, tapi bentuk yang lain apa? Kasih makan atau kasih pakaian. Kalau ada orang dengan sengaja bersenggama di siang hari bulan Ramadan, ini 3 pilihan. Kalau nggak mereka budak, puasa 2 bulan berturut-turut, atau kasih makan 60 orang miskin. Ada orang misalnya bersumpah palsu dengan nama Allah. Ini juga ada kafarat sumpah. Ada kafarat sumpah. Ketika dia sudah bersumpah kemudian dia langgar, ada hukuman kafarat sumpahnya. Salah satunya apa? Kasih makan. Nah, jadi di sini at-imut ta'am makna jauhnya bukan sekedar kasih makan, tapi penuhi kebutuhan dasar orang-orang yang membutuhkan. Wa at-imut ta'am. Nah, jamaah rahimahullah, barulah poin keempat, jalan menuju surga. Wa sallu bil laili wan nasu niyam. Salatlah kau di malam hari di saat orang-orang sedang lelap dalam tidurnya. Tadkhulul jannata bisalam. Niscaya kau akan masuk surga yang penuh dengan keselamatan.
Nah, tentunya sholat malam di antara amalan yang paling utama untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, termasuk amalan yang paling mendekatkan kita dengan syurga. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Di sebagian malam, fatahajjat bihi, bangunlah kau dari tidur, nafilatan, sebagai amalan tambahan. Ya, bagi kita sholat malam itu amalan tambahan. Tapi Rasulullah bahkan mewajibkan sholat malam atas dirinya. Dia wajibkan untuk dirinya dengan tak pernah meninggalkan amalan tersebut. Ya, kalau kita sudah mungkinkan menjadi sunnah muakkad yang harus, bahkan orang yang biasa sholat tahajud kemudian karena sakit, karena musafir tak dia buat sholat itu, boleh sholat itu dia qadha, dia ganti di waktu yang lain. Kalau sholat sunnah itu sudah menjadi bagian dari rutinitas yang tak pernah dia tinggalkan. Yang rahimahullah, ini keutamaan. Bagaimana di sepertiga malam terakhir, itulah waktu terbaik bagi setiap hamba untuk memanjatkan doanya. Dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala tatkala masuk waktu sepertiga malam terakhir, Allah Subhanahu wa taala berkata kepada para hambanya, hal min sa'ilin fa'utiyah, ada enggak yang mau minta biar aku beri? Hal min mustaghfirin fa'aghfirlah, ada enggak yang mau minta ampunan biar aku ampuni? Jadi coba bayangkan Bapak Ibu, kita saja kalau internetan di jam sibuk ini kadang-kadang walaupun dekat dengan powernya agak lemot juga ya, kalau banyak yang pakai kan gitu. Koneksi terganggu, kenapa banyak yang pakai? Tapi ketika internetan tengah malam ya, nggak ada orang yang pakai, kencangkan internetnya. Nah itu tuh urusan dunia. Bagaimana koneksi manusia dengan Allah? Di siang hari semua orang disibukkan dengan aktivitas dunianya, dengan pekerjaannya, walaupun kita tetap melaksanakan sholat kita. Makanya dikatakan oleh para ulama, sebaik-baiknya bekal bagi orang yang ingin menyeru di jalan Allah adalah sholat malam. Sholat malam adalah khairuz zad, sebaik-baiknya bekal. Karena kalau orang sudah berdakwah itu banyak tantangannya, banyak yang tak suka, banyak yang memfitnah. Apa yang buat kita tahan menghadapi itu semua? Ketika kita menguatkan diri lewat sholat malam. Maka di sini 4 amalan yang tadi disebutkan Nabi punya keterkaitan. Apa itu? Pertama, sebarkan salam. Kedua, sambung silaturahim. Ketiga, kasih makan. Keempat, sholat di malam hari di saat orang-orang tertidur. Artinya apa? Segala amal yang berdampak baik dalam hubungan antara manusia itu menjadi sebab yang memudahkan langkah kita menuju surga. Ya. Jadi jangan kita anggap sholat malam itu tidak ada hubungan dengan manusia. Tidak. Justru sholat malam itu waktu muhasabah paling baik. Kita merenung apa yang sudah kita buat, sehingga kita berharap kesalahan yang kita buat di hari kemarin tak kita ulang di keesokan harinya. Nah ini 4 hal yang dapat kita kupas bersama di jumpa kita pagi hari ini. Intisarinya bagaimana 4 hal ini bukan hanya jalan menuju surga, tapi melanggengkan dan memupuk keharmonisan di antara sesama muslim untuk saling mencintai dan bersatu di bawah payung akidah tauhid. Demikian yang mungkin dapat saya sampaikan untuk pengantar. Sebelum kita tutup dengan doa, kita berikan kesempatan yang mau bertanya, berkomentar,
diberikan kesempatan